Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa man walah. Asyhadu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallim. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas sholihin. Surah Al-Mu'minun ayat 10. Hadirin hadirat sidang jamaah kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di masa Rasulullah SAW diriwayatkan ada seorang sahabat yang dikenal oleh para sahabat, khususnya Rasulullah SAW, selalu senantiasa salat berjamaah di Masjid Nabawi. Khususnya di waktu subuh dia senantiasa menduduki tempat posisi paling kanan di sebelah Masjid Nabawi. Dan aktivitas dan kegiatan dari sahabat ini dikenali oleh Rasulullah SAW dan para sahabat, sehingga suatu ketika sahabat ini tidak hadir salat subuh berjamaah di masjid. Siapa nama sahabat ini dikenal dari riwayat yang masyhur, yaitu Sya'ban. Ada riwayat mengatakan namanya Sauban radhiyallahu an. Jadi suatu ketika dia tidak hadir salat subuh, Rasulullah SAW seperti biasa masuk masjid, beliau melihat para sahabatnya yang hadir sebelum salat. Ternyata beliau tidak melihat Sya'ban di jamaah salat ketika itu. Lalu Rasulullah bertanya kepada para sahabat, di manakah Sya'ban? Kenapa dia tidak hadir atau belum hadir ke salat subuh pagi hari ini? Lalu para sahabat menyampaikan, ya Rasulullah, kami tidak mengetahui di mana posisinya hari ini. Lalu Rasulullah SAW menyampaikan kepada sahabat, kita tunggu saja sampai beberapa menit kemudian. Ternyata ditunggu, ternyata Sya'ban belum sampai. Hingga Rasulullah SAW menyampaikan kepada sahabat, kita mulai saja langsung salat subuhnya. Lalu ternyata ketika setelah salat subuh sampai selesai salat subuh juga Sya'ban belum ditemukan oleh Rasulullah. Lalu Rasulullah bertanya kepada sahabat, wahai sahabat, tahukah kalian gerangan apa yang terjadi pada diri Sya'ban? Para sahabat menjawab mereka tidak tahu. Lalu Rasulullah bertanya, adakah yang tahu di mana tempat tinggal rumahnya? Lalu para sahabat ada salah seorang yang mengenali dan tahu detail di mana rumahnya. Lalu para sahabat beberapa mengantar Rasulullah ke rumah Sya'ban. Singkat cerita, perjalanan ternyata bukannya dekat, ternyata jauh dari perjalanan. Kalau diukur dari jam kita, lamanya sekitar 3 jam perjalanan. Artinya memang sahabat Sya'ban ini menuju ke masjid tiap hari perjalanannya 3 jam. Dapat dibayangkan begitu susah payah, begitu beratnya, namun dia begitu semangat untuk tetap salat berjamaah di subuh bersama Rasulullah SAW. Dan sampai di rumah, Rasulullah mengetuk pintu rumah dan dibukalah oleh istri dari Sya'ban. Lalu Rasul bertanya, ya kemana gerangan Sya'ban? Kata istri beliau, wahai Rasulullah, sungguhnya Sya'ban baru meninggal tadi pagi dini hari dan sudah disemayamkan dan sudah dikuburkan. Lalu Rasulullah bertanya lagi, apa yang terjadi dengan diri dia sebelum dia meninggal dunia atau mengembuskan nafas? Lalu istri mengatakan, dia mengucapkan 3 kalimat yang saya tidak tahu apa artinya. Yang pertama, kenapa tidak jauh lagi? Yang kedua, kenapa tidak yang baru? Yang ketiga, kenapa tidak semuanya? Lalu Rasulullah SAW menyampaikan ya informasi dari malaikat Jibril bahwasanya ya Sya'ban ketika dia meninggal dunia digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kemana kehidupan dia semasa dia hidup. Ternyata ketika dia jalan ke masjid, menuju ke masjid, dia memakai pakaian 2 lapis karena kedinginan. Di lapisan pertama di dalamnya adalah pakaian baru, lapisan keduanya adalah pakaian yang lama. Ketika tengah jalan dia melihat ada seorang yang kedinginan, lalu dia bantu, dia bukakan baju yang bagian luar yang lama diberikan kepada yang membutuhkan itu. Ternyata Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan yang luar biasa ketika dia memberikan bajunya yang lama, sehingga dia mengatakan, kenapa aku memberikan yang bukan yang baru ya, kalau lebih baru pasti akan balasan lebih luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua, ketika dia melangkah kaki ternyata lama, semakin jauh jaraknya, ternyata Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan lebih luar biasa lagi kepada dia, sehingga dia mengatakan kenapa tidak lebih jauh lagi jarak tempat dia ke masjid. Yang ketiga, dia mengatakan ketika dia sedang duduk, dia mau makan, ada sekeping roti, lalu ada orang minta-minta, dia membagi setengah saja kepada si pengemis atau yang minta-minta itu. Lalu ternyata ketika dalam mimpinya Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan yang luar biasa atas sedekahnya setengah keping roti atau kue tadi. Dan dia pun mengatakan, seandainya kenapa tidak semua saja aku kasih kepada dia. Dari hal ini bisa kita simpulkan bahwasanya bentuk penyesalan atas amal soleh kita yang barangkali tidak kita kerjakan, apalagi konteks sahabat tadi bukan tidak dikerjakan, tapi tidak maksimal dia kerjakan. Kalau kita tidak kita kerjakan
sedekah yang kita lakukan tidak kita keluarkan jelang-jelang detik meninggal dunia kita, kalaupun kita tidak sedekahkan maka merugilah, seperti ayat yang saya sampaikan tadi. Fasaddaqu aku minasolin. Orang akan meninggal dunia akan menyesal, kenapa aku tidak bisa bersedekah, dan minta izin kepada Allah untuk dibangkitkan sedetik saja untuk bisa bersedekah. Oleh karena itu, pemirsa hadirin, mari kita budayakan bersedekah sebelum ajal menjemput kita. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.